Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Yang akan kita bahas yaitu menyederhanakan pecahan. Pak Guru spesial buatkan video ini karena ini sangat menunjang untuk kalian bisa mengubah satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lainnya. Contohnya dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau persen menjadi pecah. Nah, itu sangat memerlukan untuk pengetahuan kalian dalam menyederhanakan pecahan. Oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini ya. Anak-anak kelas 4 yang hebat, menyederhanakan pecahan caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai ditemukan pecahan paling sederhana. Jadi untuk menyederhanakan pecahan bisa saja nanti dibagi dengan 2 kali atau 3 kali dengan bilangan yang sama sampai didapatkan pecahan yang paling sederhana. Kadang memang Pak Guru temukan beberapa anak kesulitan mencari bilangan pembagi, ya karena belum hafal perkalian dan pembagian. Maka dari itu Pak Guru akan memberikan beberapa informasi yang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menyederhanakan pecahan dengan betul dan cepat. Simak informasi berikutnya. Anak-anak, dalam menyederhanakan pecahan, kalian harus pintar-pintar untuk mencari bilangan yang bisa membagi habis pembilang dan penyebut dengan tepat. Untuk itu, akan Pak Guru sajikan beberapa informasi yang pastinya nanti bisa membantu kalian untuk mencari bilangan yang bisa membagi habis pembilang dan penyebut untuk dapat menyederhanakan pecahan dengan cepat dan tepat. Yang pertama, ciri bilangan yang habis dibagi 2 yaitu bilangan dengan satuannya adalah genap. Satuannya genap itu berapa saja anak-anak? 0, 2, 4, 6, dan 8. Contoh bilangan yang habis dibagi 2, 12, satuannya 2 ya, atau angka yang paling belakang itu satuan 2, maka pasti habis dibagi 2. Bilangan yang lain ada 24 ya, satuannya 4. 76, satuannya berapa? 6. 102, satuannya berapa? 2. Nah, bilangan-bilangan tersebut adalah contoh bilangan yang pasti habis dibagi 2 karena memiliki satuan genap yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Berikutnya, untuk ciri bilangan yang habis dibagi 3 yaitu jumlah angka-angka penyusun bilangan dapat dibagi 3. Jadi ciri bilangan yang habis dibagi 3 adalah jumlah angka-angka penyusun bilangan dapat dibagi 3. Dari 1 atau dari 0 sampai 10, bilangan yang habis dibagi 3 itu ada 3, 6, dan 9. Untuk lebih jelasnya Pak Guru kasih contoh. 12 ini habiskah dibagi 3? Nah, cara mengeceknya adalah kalian lihat angka-angka penyusunnya. Angka penyusun bilangan 12 angka berapa saja anak-anak? Ya, 1 dan 2. Jika angka penyusunnya dijumlahkan itu hasilnya 3, 6, dan 9, berarti angka tersebut habis dibagi 3. 12 angka penyusunnya 1 dan 2 dijumlahkan menjadi 3. Maka 12 ini habis dibagi
3. Betul. Contoh yang kedua, angka 36. 36 bisa dibagi 3. Kita lihat. Angka penyusunnya 36 itu berapa? 3 dan 6. Jika dijumlahkan 3 dan 6, hasilnya berapa? 9. Karena hasilnya 9, maka 36 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Jelas? Untuk selanjutnya, ciri bilangan yang habis dibagi 5. Ciri bilangan yang habis dibagi 5 yaitu satuan pada bilangan tersebut adalah 0 atau 5. Contohnya, 10 satuannya 0, 15 satuannya 5. Nah, 10 dan 15 adalah angka-angka yang habis dibagi 5. Bisakah kalian menyebutkan contoh yang lainnya? Ya, ada 20, 35, 100, dan masih banyak yang lainnya. Nah, anak-anak, sampailah kita kepada praktek untuk menyederhanakan pecahan. Tapi sebelum praktek, Pak Guru juga akan mengajari kalian menganalisis bilangan-bilangan yang habis dibagi 2, 3, dan juga 5. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas, kita akan mencoba menganalisis beberapa angka yang akan Pak Guru sajikan. Contohnya yang pertama itu 12. 12 ini apakah habis dibagi 2, anak-anak? Habis dibagi 2 atau tidak? Ciri angka yang habis dibagi 2 tadi yaitu kalau satuannya atau angka yang paling belakang ini ya, yaitu 2 ini, itu genap. Angkanya berapa saja genap tadi? 0, 2, 4, 6, dan 8. Artinya 12 itu satuannya 2 genap. Berarti angka 12 itu habis dibagi 2. Lalu, apakah 12 juga habis dibagi 3? Ya, ciri angka yang habis dibagi 3 itu kalau angka penyusunnya dijumlahkan itu menjadi 3, 6, atau 9. Angka-angka kecil yang habis dibagi 3. Sekarang kita lihat 12. 12 angka penyusunnya berapa? 1 dan 2. Kita jumlahkan 1 dan 2 berapa? 3. Oh iya, karena jumlah angka penyusunnya itu 3, termasuk tadi ya. Nah, berarti angka 12 habis dibagi 3. Lalu, apakah habis dibagi 5? Nah, ciri angka yang habis dibagi 5 itu kalau satuannya 0 atau 5. Satuannya berapa di situ 12? 2. Maka itu tidak habis dibagi 5. Paham ya? Pak Guru kasih contoh yang kedua. Contohnya 15. Nah, 15. Apakah angka 15 itu habis dibagi 2? Habis tidak, anak-anak? Jadi angka yang habis dibagi 2 adalah kalau satuannya genap. Genap itu 0, 2, 4, 6, dan 8. Karena 15 ini tidak genap, ya, alias ganjil, maka angka 15 tidak habis dibagi 2. 15 selanjutnya, apakah habis dibagi 3? Kita cek. 15 itu angka penyusunnya 1 dan 5. Kita jumlahkan 1 tambah 5 berapa? 6. 6 itu termasuk ya ciri angka yang habis dibagi 3. Kalau dijumlahkan angka penyusunnya, maka angka 15 ini habis dibagi 3. Lalu, apakah angka ini habis dibagi 5?
Ciri angka yang habis dibagi 5 adalah ya satuannya 0 atau 5. Satuan angka pada 15 berapa? Angka yang paling belakang 5. Maka angka 15 pasti habis dibagi 5. Oke, itu contoh ya anak-anak ya, untuk memudahkan kalian menyederhanakan pecahan. Kira-kira pembilang dan penyebut itu sama-sama habis dibagi berapa? Begitu analisisnya. Semoga bisa dipraktikkan. Lanjut ke contoh soal. Nah, anak-anak, sekarang saatnya praktek ya. Pak Guru punya soal yang pertama yaitu 4/10. Nah, bagaimana kita menyederhanakannya? Seperti tadi ya, pembilang dan penyebut harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi mulai dari yang terkecil dulu. Mungkin kita bagi 2, bisa atau tidak anak-anak? Bisa ya. Kenapa? Karena pembilangnya 4 itu genap dan penyebutnya itu 10. Untuk satuannya juga genap. Masih ingat ya? Angka yang habis dibagi 2 itu satuannya adalah genap. 0, 2, 4, 6, dan 8. Berarti kita langsung pembilangnya kita bagi 2 dan penyebutnya juga kita bagi 2. Sehingga 4 bagi 2 berapa anak-anak? Iya, 2. Dan penyebutnya 10 bagi 2 berapa? 5. Betul, bagus. Itu artinya sudah ketemu pecahan sederhana dari 4/10 yaitu 2/5. Contoh lagi yang kedua, ada pecahan 12/15. Nah, kita sederhanakan. Pembilangnya 12, artinya satuannya 2. Bisakah kita bagi 2? Bisa ya. Ya, karena satuannya genap yaitu 2. Bagaimana dengan angka 15? Bisakah kita bagi 2? Tidak. Kenapa? Karena satuannya 5 yaitu ganjil. Berarti kalau salah satu tidak bisa dibagi dengan bilangan itu, kita cari bilangan yang lain. Kita beranjak ke 3. 12 apakah bisa dibagi 3? 12 apakah bisa dibagi 3? Kita lihat. Kalau ciri angka yang habis dibagi 3, angka penyusunnya itu kalau dijumlahkan juga habis dibagi 3. 12 angka penyusunnya itu 1 dan 2. Berapa? 1 dan 2? 3. Ya, berarti angka 12 itu habis dibagi 3. Karena angka yang habis dibagi 3 itu kan 3, 6, 9. Lalu untuk 15 apakah habis dibagi 3? Kita hitung. 1 ditambah 5 berapa? 6. Oh, berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama habis dibagi 3. Kita praktekkan. Pembilangnya 12 kita bagi 3 dan penyebutnya juga kita bagi 3. 12 bagi 3 berapa anak-anak? Ya, 4. Penyebutnya berapa? 15 bagi 3? 5. Ya, selesai. Ya, 12/15. Pecahan sederhananya adalah 4/5. Nah, Pak Guru punya contoh lagi, yaitu agak besar nih, 20/100. Nah, bisakah kita membaginya dengan 2? Bisa ya, karena sama-sama belakangnya 0. Tapi selain dibagi 2, kita juga bisa membaginya kalau sama-sama 0 dibagi dengan berapa? 5. Nah, silakan dipilih
mau dibagi 2 atau 5. Kalau Pak Guru akan memilih 5. Kenapa? Karena nanti untuk menyederhanakannya akan lebih cepat. Kita lihat 20 bagi 5 dan 100 dibagi 5. 20 dibagi 5 berapa? 4 per 100 bagi 5 sama dengan 20. Masih bisakah kita bagi 5? Tidak, karena pembilangnya 4. Sementara 20 sebenarnya bisa, tapi kan pembilangnya tidak bisa. Jadi kita tidak bisa membaginya dengan 5. Lalu ya, kita sederhanakan lagi dengan membagi angka berapa, anak-anak? Ya, kita bagi dengan 2 ya. Sama-sama bisa dibagi 2 karena pembilang dan penyebut itu sama-sama genap. Lalu menjadi 4 dibagi 2, 4 dibagi 2, dan penyebut juga dibagi 2, 20 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. 20 bagi 2 berapa? 10. Bagus. Nah, masih bisakah kita sederhanakan? Iya, kita sama-sama bagi 2 lagi ya. Bagus. Bagi 2, ini juga bagi 2. 20 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 berapa? 1. Dan 10 bagi 2, 5. Nah, selesai. Atau bisa juga misalkan ya 20 per 100, 20 per 100. Ini biasanya untuk menyederhanakan persen ini ya, perseratusan. Nah, anak-anak, selain bisa dibagi 2, dibagi 5 ya, karena 20 dan 100 adalah kelipatan 10, maka kedua angka itu juga bisa dibagi habis dengan angka 10 ya. Berarti 20 bagi 10 dan 100 juga dibagi 10. 20 bagi 10 berapa? 2. 100 dibagi 10 berapa? 10. Nah, kita sederhanakan lagi. 2 per 10 kita bagi 2 ya, karena bagi 5 sudah nggak bisa. Pembilangnya juga bagi 2, penyebutnya juga bagi 2. 2 per 10 bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1 per 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, sama ya. Gitu. Atau mungkin kalian sudah pernah dikasih tahu ya caranya. 20 per 10. Oh, sama-sama kelipatan 10 dan memiliki angka 0 di belakang. Untuk lebih cepatnya, supaya lebih cepat dalam menyederhanakannya, bisa juga sama-sama dibagi 10. Pembilangnya coret angka 01, penyebutnya juga dicoret angka 0-nya 1. Tinggal 2 per 10. Lalu kita bagi berapa? Bagi 2, karena genap ya. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Nah, sama 1 per 5.